Bab ke-52. Siapa, Mas? Yang nelpon? Pelanggan. Sri. Sudah. Sana. Kamu urus anak saja. Aku mau narik lagi. Mas, jangan ngeslot lagi. Ingat, barang-barang kita udah ludes gara-gara kamu ngeslot aja. Cerewet sekali kamu, Sri. Dengan wajah merah padam, Joko memukul wanita itu. Jangan ngajarin, Mas. Ku jual juga kamu ke bandar. Si wanita jatuh tersungkur ke lantai. Joko dengan tanpa rasa bersalah menyambar jaket dan kunci motornya. Lalu pergi begitu saja, meninggalkan Sri yang menatap benci dalam diamnya. Saat Joko menyalakan mesin motor, ia dengan sengaja membuat suara gaduh. Hingga membuat para tetangga keluar dengan geram. Bu, masak yang enak ya? Pesan Vika saat masuk ke dapur. Selama aku pergi sama Mas Joko, kami nggak pernah makan yang di emperan. Dia selalu ajak makan di restoran. Pokoknya, di tempat-tempat yang mahal deh. Jadi pastikan masak yang enak, ya. Sambungnya udah kayak bos saja, padahal lagi ngomong sama ibunya. Iya, Vika. Ibu tahu, ibu masakan yang enak-enak buat calon mantu ibu. Tapi nanti dia beneran datang, kan? Kata Bulik Muna memastikan. Iyalah, Bu. Orang tadi Mas Joko sudah janji. Ibu tenang aja. Nanti, mungkin dia akan melamar sekalian, dan dalam waktu dekat bisa nikah. Vika menerangkan dengan sangat yakin. Bulik Muna mengangguk paham sambil menyiapkan berbagai macam untuk diolah. Tapi beneran gak dia itu direktur? Nanti abal-abal lagi kayak si Bagus. Email sekali lah. Keluh Bulik Muna yang mengingat Bagus yang mengaku sebagai manajer ternyata supir. Di tempat trik lagi. Kayak kena pukul 2 kali saja. Enggak lah, Bu. Enggak. Tenang aja selama aku sama pergi sama Mas Joko. Dia selalu memuliakan Vika kok. Vika semakin meyakinkan dan Bulik Muna tersenyum puas. Loh, bukannya Bagus juga gitu? Dulu. Tanya Bulik Muna yang ingat Bagus sering ajak jalan-jalan dan memberi buah tangan tiap datang. Iya juga sih, Bu. Tapi yang jelas dari segi mana-mananya lebih meyakinkan Mas Joko sih. Dari wajahnya yang ganteng dan bersih beda ya. Sama Bagus yang lebih gelap kulitnya. Intinya, udah kelihatan lagi tuh kalau Mas Joko orang yang punya pangkat. Seenggaknya pun kalau dia bukan direktur, manajer lah. Jawab Vika yakin sekali. Ya udah biar nggak sia-sia ibu masak dulu. Yang enak-enak deh biar si Joko senang. Ayo, kamu juga bantu ibu masak jangan ibuk aja. Kata Bulik Muna sambil meletakkan bawang ke dekat Vika. Vika yang sedang hamil muda itu langsung merasa mual mencium aroma bawang. Hui. Kenapa kamu? Vik, masih masuk angin? Tanya Bulik Muna mulai curiga. Iya Bu kayaknya. Jawab Vika terbata-bata, dan mata yang memancarkan kekhawatiran akan ketahuan ibunya. Koya belum selesai sih masuk anginnya. Kan udah ibu bilang ke dokter. Gitu, tamunya nggak nurut. Omel Bulik Muna. Iya Bu nanti Vika ke dokter setelah Mas Joko kemari. Gampanglah nanti. Jawab Vika dengan wajah pucat. Ibu kenapa nggak minta anak-anak Pak Agung masak di sini? Sambungnya mengalihkan. Bulik Muna mencebik. Ih sombong sekali. Mentang-mentang istrinya bos terus gak mau bantu-bantu saudara yang lagi bikin acara. Sinis yang menggerutu. Yang bener Bu? Mereka nolak. Bilang begitu. Vika membelalak tak percaya. Karena memang bisanya Anita dan Zizi membantu kalau ada acara apapun di keluarga Bulik Muna. Iya, Vik. Gak bohong ibu. Banyak kali gayanya. Sampai muak ibu. Kalau nggak ingat mereka itu masih saudara. Udahlah, aku tampar-tampar mulutnya. Emang keterlaluan lah sombong aku temang.
Dengan tangan mengepal dan bibir menipis, Vika ikut mengomel. Ya udah, daripada ngomongin dajal, cepetan bantu ibu sini. Suruh bulik Muna. Vika berasa mual lagi. Sebelum dia muntah, dia menutup mulutnya dan menggeleng. Enggak, Bu. Enggak bisa. Aku mual sama bau bawang. Enggak enak sama sekali. Vika mau istirahat dulu. Ya. Kan Vika udah kasih uang sama ibu, atulah itu. Katanya sambil pergi. Wow lah. Dasar anak kurang ajar. Dikira mamaknya ini pembantu apa? Main suruh-suruh aja. Kasih uang gak seberapa. Juga. Bulek Muna ngomel-ngomel sambil membanting panci karena terlalu kesal dengan anaknya, Vika, dan juga kakaknya, Pak Agung yang tak mau membantu. Mas Agung ini, juga. Apa nggak bisa sih suruh anaknya bantu-bantu sini? Sudah tahu buleknya di sini lagi susah-susah. Bukannya ngebantuin malah pergi. Apalah yang satu lagi itu? Mentang-mentang lakinya ganteng punya jabatan. Pacaran terus, gak ingat waktu. Bunting baru tahu rasa. Apa ini? Ngapain kamu ngajak aku keliling-keliling apartemenmu? Biar gampang kamu nanti nyarinya. Kamar di situ, dapur di sana, kalau yang ini tempat aku kerja. Jelas Erwin di ruangan favoritnya. Ruangan itu tampak biasa saja. Hanya ada beberapa perangkat komputer dan alat elektronik lainnya. Tempat apa ini? Tanya Anita karena tak ada meja dan kursi kerja pada umumnya. Udah ku bilang tempat kerjaku di sini, kata Erwin. Nanti kamu bisa langsung nyari aku di sini. Sambungnya dengan bangga melihat ke sekitar ruangan itu. Sama kalau nggak bisa masuk. Cibir Anita. Erwin tersenyum hingga terlihat kerut di wajahnya, yang semakin membuat wanita yang melihat pasti meleleh. Nih. Anita melirik kartu akses yang Erwin sodorkan padanya. Kamu bisa masuk kemari dengan ini. Ogah. Nanti kalau ada yang hilang aku lagi dituduh maling. Tahu aku isi kepalamu. Ujar Anita melengos. Erwin Jeti makin gemas saja dengan segala pikiran buruk yang Anita lekatkan padanya. Sampai ia menggeleng sambil tersenyum geli. Anita pergi. Erwin menyusul. Mau kemana? Pulang? Aku antar. Tawar Erwin. Gak usah. Kamu aja ke sini numpang motorku. Nanti aku masih disuruh balikin kamu lagi ke sini. Prasangka Anita benar-benar di luar ekspektasinya. Sedari tadi hanya hal buruk terus. Ini semakin membuat Erwin gemas saja. Enggak lah, mana tega. Aku. Anita menatap jengkel. Kamu saja tadi tega menabrak motorku sampai spionnya lepas. Kalau nanti aku kena tilang polisi, kamu. Iya. Nanti aku tanggung jawab. Potong Erwin. Assalamualaikum. Pamit Anita. Waalaikumsalam. Jawab Erwin sambil terus menatap sosok wanita yang semakin menjauh dari pintu apartemennya. Jadi gini, guys, buat yang bingung. Atau ubah alur dan konfliknya. Gak ada lagi cerita Erwin login atau logout. Erwin dijadikan satu server aja sama Anita. Biar gak ada Aizu salah. Makasih. Di perjalanan, Anita mendesah pelan. Merasa hidupnya jadi terasa menyesakan dan menyusahkan sejak Sisi menikah lebih dulu. Ia memang sakit hati dilangkahi adiknya. Semua pemberian Erik tak serta-merta membuat Anita merasa lebih baik. Hatinya masih merasa terganjal meski ia berusaha ikhlas. Ring. Suara handphonenya beberapa kali berdering. Ia abaikan saja. Ia masih merasa malas pulang ke rumah. Jadi, sore itu, ia memilih duduk-duduk di taman. Semua berpasang-pasangan. Gumamnya melihat para muda-mudi yang berada di taman itu hampir semuanya berpasangan. Ia berganti menoleh pada sepasang angsa yang ada di kolam air mancur. Anita tersenyum kecut. Lihatlah, bahkan angsa pun mengejekku.
HP Anita berbunyi lagi. Ia lalu mengambilnya dari dalam tas. Ia melihat pesan dari Panji. Ngapain lagi sih? Dia masih kirim pesan. Gerutu Anita. Ia merasa aneh dengan pop-up yang terlihat di paling atas layar HP-nya. Ia lalu membuka room chat milik Panji itu. Mata Anita seketika membulat melebar. Heh, apa ini? Kapan aku membalas pesan? Pekiknya sambil berdiri karena terlalu kaget. Ada pesan balasan untuk Panji, padahal ia merasa sama sekali tidak memegang haknya. Mas Joko kenapa belum datang ini? Udah malam loh. Protes Vika melalui telepon karena sudah jam 8 lewat 30 menit malam. Tapi Joko masih juga belum menampakkan batang hidungnya. Iya sabarlah. Ini lagi di jalan. Namanya juga macet, harusnya kamu juga ngertilah. Suara juga terdengar kesal. Vika berdecak, tapi ia melunak juga. Daripada nanti tidak jadi malah berabe semua. Ya udah, cepetan. Keburu masakannya dingin nih. Nggak enak. Iya sayang. Ini Mas cuman bawain kamu bunga aja. Nggak apa-apa kan? Ya udah nggak apa-apa. Yang penting datang. Bunga juga udah romantis kok. Sahut Vika. Walaupun sebenarnya dia mengharapkan sesuatu yang lebih berharga. Bunga uang kayak misalnya. Tak berapa lama nampak seorang pria berkulit putih dan tampan dengan baju batik turun dari sepeda motor matiknya. Nah itu Mas Joko. Tunjuk Vika yang sudah menunggu di depan pintu bersama bulik bunda dan suaminya. Wah iya Vik ganteng putih bersih. Rafi lagi wangi baunya aja sampai sini udahlah pasti dia itu direktur. Sahut bulik Muna dengan penuh semangat. Kok sendirian? Beneran mau ngelamar? Tanya Pak Lek jadi ragu. Iyalah Pak. Jawab Vika dengan bibir manyun. Mungkin ngomong-ngomong dulu secara personal. Baru nanti pertemuan dua keluarga. Ya udah kalau gitu. Kata Pak Le lalu masuk ke dalam. Assalamualaikum. Seru si Joko dengan antusias. Waalaikumsalam. Sahut keluarga bulik Muna dengan antusias juga dan serentak. Ayo masuk gak apa-apa. Anggap aja di rumah sendiri Jok. Bulik Muna mempersilahkan dengan sangat ramah dan juga sumringah. Ya makasih Bu. Kata Joko dengan sopan. Maaf, gak bawa apa-apa. Cuma buket bunga aja buat Dek Vika. Sambungnya sambil menyerahkan buket bunga warna merah pada Vika. Gak apa-apa. Jawab bulik Muna. Ayo masuk. Suruh bulik Muna dengan semangat. Melihat buket bunga yang bagus yang dibawa Joko, bulik Muna menduga bahwa bunga itu sangat mahal. Gak masalah sekarang bawa buket bunga aja. Semoga nanti dia bawa buket bunga uang. Mereka menyambut Joko dan sangat ramah berbincang ke sana kemari yang entah apa. Lalu tiba saatnya Joko yang mengutarakan maksudnya untuk menikahi Vika. Tentu saja niat baik itu disambut dengan sangat baik oleh bulik Muna dan juga Vika. Tindak Joko kapan kira-kira akan melangsungkan pernikahannya? Tanya Pak Lek sebagai yang paling tua. Dalam waktu dekat Pak, kalau bisa 2 atau 3 hari lagi. Kata Joko. Loh kok 2-3 hari lagi, memangnya kalian gak ngurus dulu surat-suratnya ke KUA? Tanya Pak Lei merasa heran. Mau nikah siri dulu Pak, yang penting sah. Jawab Joko. Lah kenapa gak sekalian aja diresmikan dibawa ke KUA gitu daripada bolak-balik nanti ijab lagi. Ya gak apa-apa, Pak. Vikanya juga mau, kok. Kali ini Vika yang menjawab dengan wajah masam pada bapaknya yang tak mengerti keadaan. Ya kan? Lebih baik ke KUA aja sekalian. Vika, ngapain buru-buru nikah siri segala? Kalau ke KUA kan, lebih jelas kekuatan hukumnya. Pak Lek menasehati. Benar kata bapakmu. Vika, gak mau. Pak, Vika mau nikah dalam waktu dekat ini. Kenapa buru-buru? Vika? Tanya Pak Lek merasa semakin heran. Iya, Vik. Benar kata bapakmu.
Lebih baik kalau diurus sekalian di kawah. Ngapain buru-buru? Ngurus ke kau paling seminggu 2 minggu doang kok. Timpal bulik Muna. Wajah Vika berubah. Ia takut juga ketahuan. Ya, soalnya. Tiba-tiba dari luar terdengar suara gaduh-gaduh. Oh, Jeti kamu kemari. Mas, ini rumah si pelakor itu. Bab ke-53.